Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Sebelum kita masuk menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu teks naratif, ya. Ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, apakah kalian pernah membaca buku cerita? Pernah? Ada di sini yang nggak pernah baca buku cerita? Pernah semua? Salah satu buku cerita yang kalian baca itu tentang apa? Yo, siapa yang pernah baca? Ibu. Ya. Saya pernah baca buku cerita Malin Kundang. Malin Kundang. Ya, hebat. Nah, buku cerita yang Malin baca itu adalah Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini termasuk buku cerita ya, termasuk ke dalam teks naratif. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut apa itu teks naratif, apa saja elemen-elemen dalam teks naratif, ya, nanti akan Ibu kasih video pembelajaran ya tentang apa itu teks naratif, elemen-elemennya, ya, itu di situ akan dijelaskan. Ibu harapkan dalam video ini kalian bisa menyimak, memahami dan menganalisis ya apa itu teks naratif, ya, elemennya apa saja, ya. Jadi harus kalian pahami. Karena setelah ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, silakan kalian simak. Ini ada video pembelajaran tentang teks naratif. Silakan kalian pahami. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi elemen dalam teks naratif. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi elemen pada teks naratif dan memahami fungsi elemen dalam teks naratif. Selanjutnya, pengertian dari teks naratif adalah cerita imajinatif dari serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan awal tengah dan akhir. Teks naratif biasanya menggambarkan seorang tokoh yang mengalami masalah. Masalah biasanya bermula saat tokoh tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Alur cerita menggambarkan bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan kesenangan. Pada bagian akhir ini, tokoh telah mendapatkan solusi akan penyelesaian. Adapun elemen utama dalam teks naratif, lalu atau jalan cerita, latar tempat, waktu dan suasana, tokoh dan permasalahan, konflik dan penyelesaian, dan terakhir fenomena atau pesan. Yang pertama ada alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita. Alur bisa alur membuat cerita mengalir dari awal hingga akhir. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah pelakon utama yang menjadi pusat cerita dan tokoh tambahan yang berhubung dalam cerita. Selanjutnya latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang meliputi jalan cerita. Latar membantu pembaca membayangkan di mana dan kapan sebuah peristiwa terjadi. Kemudian ada konflik. Konflik adalah pertentangan yang dialami tokoh dalam cerita. Konflik dapat terjadi antara tokoh dan tokoh lain, dengan lingkungan atau dengan dirinya sendiri. Ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat biasanya dapat dipetik setelah cerita berakhir. Nah, hubungan antar elemen. Semua elemen dalam teks naratif saling terhubung. Tokoh tidak akan hidup tanpa latar. Konflik tidak akan jelas tanpa alur, dan amanat muncul dari keseluruhan cerita. Pentingnya memahami elemen teks naratif membantu kita menikmati cerita lebih dalam, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan berdiskusi.
memiliki elemen pokok yaitu. Kalau semua hari ini kita akan belajar tentang identifikasi elemen dalam konteks naratif. Oke, terakhir tadi kalian suruh apa? Tuh, coba dibaca. Ada nggak di buku? Ada ya? Nah, jadi, nanti kalian akan membaca dengan seksama ya tentang cerita fantasi, yaitu tentang cerita fantasi bola-bola waktu yang nanti akan digantikan bukunya. Sebelum kalian mengerjakan tugas dari video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah paham tentang apa itu teks naratif? Belum. Hah? Udah belum? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, ibu ulas lagi ya. Nah, teks naratif itu adalah sebuah cerita imajinatif, sebuah cerita imajinasi yang memiliki alur dari awal, tengah hingga akhir. Di dalam sebuah teks naratif atau sebuah cerita ya, nah yang memiliki alur dari awal hingga akhir itu ada beberapa elemen. Ada beberapa elemen yang harus kalian ketahui ya. Nah, apa saja elemen yang ada di dalam teks naratif atau di dalam sebuah cerita? Contohnya cerita fantasi atau cerita dongeng ya, atau cerita-cerita rakyat, sebuah cerita-cerita fabel contohnya. Nah, ibu tanya, dalam sebuah cerita fantasi itu biasanya di dalamnya ada beberapa elemen. Yang pertama, ada yang namanya penokohan. Apa penokohan? Penokohan itu tokoh atau lakon, ya. Nah, tokoh atau lakon itu selain biasanya yang menjadi sebuah tokoh itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan hanya manusia, bisa juga hewan. Ya, dalam cerita itu ya. Nah, jadi dalam cerita-cerita fantasi biasanya tokohnya bukan cuma manusia, bisa juga hewan. Nah, itu penokohan. Setiap cerita fantasi atau cerita dalam teks naratif itu ada yang namanya penokohan. Selain penokohan ada yang namanya latar atau tempat. Tempatnya di mana ceritanya, suasananya seperti apa? Contoh si Kancil. Tahu cerita si Kancil? Tahu. Suasananya di mana itu? Tempatnya. Hutan. Kalau si Malin Kundang, Maulid, itu suasana tempatnya di mana? Tempatnya kalau Malin Kundang? Di pantai. Pantai. Pinter. Kasih tepuk tangan dulu. Artinya dia paham sama apa yang dia baca. Ya, itu contohnya dari latar atau tempat. Kemudian alur, ada yang namanya alur. Alur itu jalan cerita. Yang namanya cerita itu pasti ada yang namanya alur. Alur itu jalan cerita. Jalan cerita itu harus ada yang jalan cerita itu harus dari awal sampai akhir. Ya. Nah, itu namanya alur. Alur itu jalan cerita. Setiap cerita semua cerita pasti memiliki alur. Kemudian ada yang namanya sebelum amanah itu ada yang namanya konflik. Konflik itu apa? Biasanya dalam sebuah cerita itu ada yang namanya konflik atau permasalahan. Ya, dalam sebuah cerita itu ada yang namanya konflik. Setelah konflik baru yang namanya penyelesaian. Nah, ceritanya dari awal seperti apa? Kemudian di tengah-tengah adalah konflik, masalah. Masalahnya apa nih? Nah, biasanya di cerita bagian akhir itu ada yang namanya penyelesaian. Ceritanya seperti apa? Bakalan seperti apa? Nah, di dalam akhir cerita ada juga yang namanya pesan atau amanat dari cerita tersebut apa? Contoh, ibu ambil contoh lagi Malin Kundang tadi. Amanat dari cerita si Malin Kundang itu apa? Apa amanatnya? Hah? Menghormati orang tua. Orang tua, jangan jadi anak yang durhaka. Itu contohnya. Karena kalau jadi anak durhaka nanti dikutuk jadi
menyediakan ini cerita, contoh cerita fantasi bola Pak. Silakan kalian baca dengan seksama, kemudian kalian pahami, kalian analisis. Setelah selesai silakan kalian isi dari pertanyaan ini, pertanyaan di bawah ini ya. Paham ya? Nah, apa saja pertanyaannya? Pertanyaannya itu ada di dalam elemen-elemen kesedaran itu. Tokohnya siapa di
apa yang diinginkan di awal cerita. Aku ingin menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-teman, serta tidak ingin lagi berjualan kue. Oke. Lanjut. Bagaimana ia memenuhi keinginannya itu? Bukan mengambil bola dari yang serius. Maka ia merasa sedih ketika akhirnya keinginannya itu tercapai, karena ia menyadari bahwa usianya untuk sendiri membantu orang tua justru membawa kesengsaraan keluarganya. 5. Apa yang akhirnya ia lakukan? Bukan membantu menjual kue ini. Nah, menurut kalian bagaimana perasaannya di akhir cerita? Bukan merasa senang dan lega karena dia menyadari bahwa dia menghargai keluarganya dan tidak mau dengan pekerjaan orang tuanya. Oke, ini jawaban dari kelompok 1. Mungkin nggak mungkin sama persis, tapi mungkin ada beberapa yang sama juga. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ibu tanya dulu, apa dari kelompok lain ada yang mau menanggapi jawaban dari Fahri? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan, tepuk tangan. Bisa Ibu. Oh iya, Laila, silakan Laila, apa? Saya ingin menambahkan jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1. Ya, jawaban nomor 1 kamu cuma Ivan ya, tokohnya. Kalau Laila mau tambahin apa Laila? Ibu, ayah, Kiam, Nina, dan Danu. Oh, tokoh dalam cerita bola-bola waktu itu selain Ivan ada ibu, ayah, kemudian Nina dan iya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Cukup ya. Oke, kita kasih tepuk tangan juga. Oke, silakan duduk Fahri. Nah, ya untuk kalau misalkan mau menambahkan atau menyanggah, ibaratnya kalian mau menanggapi jawaban dari teman boleh sekali ya. Itu sangat bagus sekali. Nah, oke. Sekarang kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oke, kita silakan. Ya. Siapakah nama tokoh cerita bola waktu? Bukan Ibu, Kiam, Nina, dan apa yang diinginkannya di awal cerita? Iman ingin menjadi anak SMP yang paling dan dikagumi oleh teman-teman. Bagaimana ia memenuhi keinginan itu? Mengambil bola merah yang dibawakan oleh guru utama yang membawa kemasan dan banyak tepat untuk mewujudkan keinginan menjadi anak yang keren dan tidak membantu keluarganya berjualan kue. Mengapa ia merasakan sedih ketika akhirnya keinginan itu tercapai? Ya. Udah? Yaitu jawaban dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Duduk ke depan, duduk di tempat. Oke. Jawaban dari kelompok 2 itu berbeda dari kelompok 1. Ya, penokohannya mungkin lebih banyak. Kemudian ada beberapa jawaban juga yang berbeda. Bagus kelompok 2. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang mau maju ke depan? Oke, kelompok 3 silakan. Oke, udah. Itu jawaban dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4.
jenis teks naratif. Makanya kenapa dongeng itu termasuk ke dalam teks naratif. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, selain Ika ada yang mau bertanya lagi tentang teks naratif atau elemen-elemen teks naratif? Karena menurut Ibu mungkin kalian sudah paham ya dari penokohan, dari latar atau tempatnya, suasana apa yang dirasakan Ivan, itu kalian sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan kalau memang tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini itu kalian sudah mulai memahami ada apa itu teks naratif, apa elemennya ya. Apa tadi teks naratif? Teks naratif adalah sebuah cerita imajinasi yang memiliki alur dari awal, tengah hingga akhir. Nah, ada beberapa elemen, apa saja elemennya tadi? Ada penokoh, atau tempat. Kemudian apa lagi? Konflik. Kemudian ada satu lagi pesan atau amanat. Ya, luar biasa. Nah, apakah hari ini untuk pelajaran hari ini apakah ada kesulitan? Tidak? Tidak? Oke, jika ada kesulitan boleh ditanyakan kepada Ibu atau kepada kelompok kalian juga. Gak apa-apa ya, kita sharing. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah cerita fantasi, ya. Nah, materi selanjutnya yaitu berkreasi dengan teks naratif, ya. Materi selanjutnya yaitu berkreasi dengan teks naratif. Jadi kalian akan membuat sebuah cerita fantasi, ya. Nah, sebuah cerita fantasi yang kalau bisa kalian buat sendiri, ya. Nah, tapi nanti di pertemuan berikutnya. Itu ya. Paham semuanya? Oke. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sampai sini saja ya. Pelajaran hari ini kita akan lanjut di pelajaran materi selanjutnya, yaitu berkreasi dengan teks naratif atau membuat cerita fantasi yang sederhana ya. Oke, mungkin sampai sini saja ya pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum.